Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andre Fajr Agustian dari kelas AKB. Di sini saya akan menyampaikan dan membuat sekaligus menyampaikan video mengenai SOP daripada pemberian pakan cacing laut untuk lobster laut. Untuk perusahaan atau PT yang saya usung adalah PT Gobrek Makmur Jaya. Di sini saya akan mencoba memaparkan dan coba mereview ulang tentang bagaimana sih cara atau standar operasional prosedur dari pemberian pakan cacing laut untuk lobster laut. Oke, langsung aja. Untuk SOP yang tersendiri daripada pakan atau pemberian pakan lobster laut ini, untuk tanggal pembuatannya adalah 18 November. Nama pembuatnya Andri Fajrin Agustian dan nomor referensinya ini masih 0. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan sekiranya alat-alat umum ataupun standar daripada pemberian pakan yang saya bawa di sini adalah yang pertama alat itu ada pakannya tersendiri, itu bisa berupa ember kecil ataupun wadah untuk pakan yang biasa dipakai dalam pemberian pakan. Yang kedua timbangan, yang kedua seser, yang ketiga seser, yang keempat box. Untuk bahannya ada air dan pakan itu sendiri yang berupa cacing laut. Next, untuk kolam pemeliharaannya, untuk shelternya ini dalam satu bak itu terdapat 8 shelter ataupun 8 tempat dalam satu ruang lingkup baknya. Untuk bak yang digunakan adalah terbal bulat dengan jumlah ada 6 bak. Untuk langsung saja masuk ke prosedur kerjanya. Yang pertama, pakan tentunya disiapkan terlebih dahulu dan disimpan dalam box yang bersih. Kalau bisa diusahakan itu sudah dalam kondisi sudah dicuci sedemikian rupa. Untuk pakan yang digunakan adalah tadi cacing laut. Untuk presentasi brand pakannya adalah 10-20% dari bobot tubuh lobster itu sendiri, dengan frekuensi pemberian pakannya itu 2 kali sehari. Yang itu pada pagi hari jam 9, sore hari jam 4 atau jam 5 sore. Nah, teknisnya adalah sebelum diberikan pakan cacing laut ini dicuci terlebih dahulu, tadi sudah saya jelaskan di awal. Lalu cacing laut disimpan ke wadah dan dijatuhkan di dekat shelter lobster secara merata di semua shelternya. Jadi dijatuhkan secara perlahan di dekat shelternya sehingga dengan harapan lobster tersebut mampu menjangkau pakan yang telah kita berikan berupa cacing laut tersebut. Karena sejatinya pada habitat aslinya lobster menunggu pakan datang gitu. Jadi kita tempatkan pakannya di dekat shelter daripada lobster tersebut. Setelah diberikan pakan secara merata pada seluruh shelter, biarkan dan tunggu pakan dimakan dalam kurun waktu 30 menit sampai 22 jam. Itu standar yang bisa disarankan. Setelah itu bisa kita kontrol kualitas air secara berkala untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk pengawasannya ada pekerjaan yang beresiko tinggi dan pengendalian. Langsung saja masuk ke pekerjaan yang beresiko tinggi, adalah monitoring kualitas air pada setiap bak, karena pada dasarnya lobster juga termasuk hewan yang sensitif terhadap kualitas air. Oleh karena itu kita harus tetap menjaga dan merawat kualitas air tersebut agar tetap dalam situasi yang optimum, tidak over ataupun kurang. Kedua, efektivitas pemberian pakan agar terjadi perebutan pakan. Ini juga penting, kenapa? Karena pengukuran pakan atau formulasi juga sangat penting. Jika kita terlalu sedikit ataupun tidak sesuai takaran yang diberikan, maka potensi perebutan pakan itu bisa terjadi. Sehingga kita harus tepat berapa yang diberikan terhadap jumlah bobot dan jumlah individu pada setiap shelternya. Ketiga, sensitivitas penerapan biosecurity. Biosecurity ini juga sangat penting karena berkaitan dengan patogen-patogen yang masuk ataupun bakteri dan virus yang masuk. Oleh karena itu, biosecurity dari manusia, dari lingkungan, ataupun dari pakan tersendiri harus tetap dijaga karena ini termasuk hal yang sensitif. Yang keempat, kebersihan lingkungan area sekitar kolam. Ini berkaitan dengan poin ketiga tadi tentang bagaimana kita cara menjaga dan merawat agar higienitas itu tetap dijaga. Yang poin selanjutnya adalah pengendalian. Itu poin-poinnya ada penjagaan mutu, penyimpanan makanan dalam biosecurity. Penjagaan mutu di sini maksudnya adalah penjagaan mutu daripada pakannya, daripada lobsternya, sehingga nanti outputnya diharapkan panen dari lobster tersebut berkualitas dan memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, penyimpanan pakan.
Penyebaran pakan ini tentunya banyak sekali SOP yang bisa diterapkan sesuai dengan arahan daripada pabriknya ataupun pihak-pihak yang menentukan dengan penyimpanan pakan. Contohnya, pakan tidak boleh disimpan di tempat lembab, tidak boleh menempel di dinding, tidak boleh ada hama dan penyakit yang masuk, ada hewan liar dan sebagainya. Penerapan biosecurity tadi berkaitan dengan hal-hal yang berpotensi mampu merugikan daripada kultur ataupun budidaya lobster itu sendiri daripada pemberian pakannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Andre Firman Gusir, pamit undur diri. Bila saya pikir ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.